Sama pengetahuan persis masyarakat bisa sangat ketika bervariasi. orang ramai-ramai menertawakan ibu-ibu yang memegang susu di Bundaran HI 26 Beda, tahun Chief. yang lalu. Beda. Sama. Beda. Sama. Saya cek lagi karena ya seperti kata Bang Karni. Ini kenapa jadi promosi Indobarometer? Loh, saya ini bukan promosi Indobarometer, saya Bukan, cuma gini, bisa. Gini bang. Saya lanjutin dulu ya. Saya cuma bisa cerita. Saya ini sedang cerita. Tadi kan Bang Adian kan mengatakan lembaga survei itu bisa benar bisa salah. Kalau Indobarometer dalam tiap pilpres selalu benar, alhamdulillah. Begini. Nah, ya itulah. Begini, Bang, makanya begini, saya sedang berusaha menjelaskan. Pertama kita samakan dulu. Iya. Yang bisa mengatakan tidak baik atau baik segala macam sebuah lembaga survei bukan abang. Tapi namanya Persepi dan kenapa bukan saya? Saya yang melaksanakan survei kok. Bukan dong. Dan saya cuma menceritakan fakta-fakta yang tidak sudah terjadi. Tidak etis kalau kemudian abang sebagai Indobarometer itu berdiri lebih awal daripada Persepi. Abang itu tidak menjadi jaminan bahwa abang boleh menghakimi yang lain. Nggak bisa. Nggak, makanya saya ini sedang menghakimi siapa? Saya ini sedang menceritakan hasil survei saya saja. Kalau misalnya mereka survei lagi saat ini, begini. Nggak, gini loh bang. Sesama biskota jangan saling mendahului lah, kira-kira seperti itu. Gak masalah, kalau saya gak masalah. Gimana masalahnya? Kita menceritakan, gini loh, kita ini sedang menceritakan track record kita. Yang gak boleh itu kita tidak menceritakan yang sebenarnya tentang track record kita. Sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Kalau bukan track record kita mau menceritakan apa lagi Bang Adian? Makanya kemudian kita bilang periksa rekam jejak capres itu penting abang. Lo kenapa jadi kecapres sedang ngomongin survei kok? Bukan, justru sekarang dong. Anda yang tadi berlaku saya kira pada Fadlizon, kita lagi ngomongin survei, Anda ngomongin mengenai capres. Saya juga pengen dengar dulu hasilnya. Ini kan semua ini kan mendengarkan. Kan saya ini orang survei. Bang Fadli itu, mohon maaf, nggak bisa jawab Bang Adian secara detail karena beliau bukan orang survei. Saya ini kompetensinya di bidang survei. Pengalaman saya praktek survei, maka saya ceritakan apa yang terjadi pada dunia survei. Abang tidak menceritakan apa yang terjadi dalam dunia survei. Loh? Yang enggak. Yang abang sampaikan adalah 16 ini seolah-olah perlu diragukan ketika dia menyampaikan hasil survei sekarang. Loh, ya bisa jadi kan orang kan percaya nggak percaya berdasarkan track record sebelumnya. Saya fair saja loh, kalau misalnya Indobarometer dalam beberapa kali pilpres antara lembaga survei nggak bisa saling menjatuhkan seperti itu. Ya oke, kalau Anda nggak setuju, kalau kemudian bukan lembaga survei yang bicara, lain soal. Kalau kemudian abang sebagai lembaga survei mengatakan lembaga survei lain tidak bisa bertindak terhadap lembaga-lembaga itu. Kalau lembaga-lembaga itu tidak tergabung di Persepi, nggak relevan juga pernyataan Anda itu. Bukan, ada 6 asosiasi lembaga survei Bang. Iya kan saya ngomong kan Persepi. Bukan, tadi artinya kan bahwa yang, bukan. Ada enam asosiasi lembaga survei. Oke, gini. Ada Persepi, ada segala macam. Saya cabut ya. Oke. Soal kalau bagaimana survei mereka yang harus sekarang, memberikan sanksi, apakah itu baik, buruk segala macam, bukan sesama lembaga survei, tapi asosiasinya. Karena asosiasinya punya mekanisme untuk mengatur bagaimana cara menyampaikan survei, menyampaikan sanksi, etik atau tidak dan sebagainya. Menurutku Bang, maaf Bang ya, pernyataan abang menghakimi sesama lembaga survei itu sangat tidak etis. Ya saya sudah cabut. Makanya saya mau cuma membatasi omongan saya pada hasil tahun 2014. Itu pun saya membacakan berita yang sumbernya saya dapat dari Anda. Survei siapa Bang? Populi Center. Maaf Bang, lembaga survei yang sama itu juga yang dalam salah satu paparannya 103%. Begini, saya nggak tahu persis bukan, artinya enggak. Yang Anda kutip itu data yang mana? Ini ada videonya kalau Bang. Misalnya, ya bisa saja artinya kalau kemudian dia salah, dia pernah salah. Ketika di total hasil surveinya 103%. Iya bisa aja dalam teknis ketika menjumlahkan itu terjadi kesalahan memasukkan angka. Tapi itu berbeda dengan kesalahan proses data di lapangan, Pak Dian. Nah kalau kemudian masukin data lebih mudah dibandingkan melakukan tabulasi data. Oh iya. Betul. Yang mudah saja salah, gimana yang berat? Enggak juga. Kan membandingkan gini loh, ketika membuat laporan, ketika membuat laporan, ya kadang-kadang kita itu jangankan angka, huruf pun bisa salah ketik gitu. Sesederhana itu saja kalau menurut saya.
Yang penting setelah terjadi kesalahan kan bisa dikoreksi. Mohon maaf, angka yang kemarin itu salah enter, maka kemudian dikoreksi. Angka yang benar begini, itu yang namanya errata. Ya, media wartawan pun juga bisa, dunia akademik juga bisa begitu, di jurnal pun bisa terjadi. Artinya sampai di titik ini kita bersepakat lembaga survei bisa salah, pernah salah. Bisa, sepakat Bang, sepakat. Maaf Bang ya, iya. Maaf Bang, kenapa kita tidak memperdebatkan apa yang disampaikan guru besar itu? Saya nggak perlu memperdebatkan karena buat saya sepakat dengan yang disampaikan guru besar. Kenapa paksa saya untuk mendebat mereka kalau saya setuju dengan pernyataan itu? Abang coba mematahkan bahwa pernyataan mereka tidak punya dampak elektoral. Sebenarnya masalah kita tidak di situ. Benar nggak pernyataannya? Bukan soal dampak elektoralnya. Saya setuju. Nah, kalau benar ya bilang benar. Guru besar. Gitu loh. Jangan kemudian kita rendahkan nilai pernyataannya dan katakan. Saya nggak merendahkan. Ini kan analisa. Bukan. Gini Bang. Gini Bang. Ada yang mengatakan guru besar ini partisan. Oke, Abang tidak mengatakan partisan. Tapi Abang mengatakan mau ngomong apapun mereka tidak akan punya dampak elektoral. Problemnya bukan dampak elektoral karena mereka bukan partai politik. Problemnya adalah mereka guru besar. Nilai kebenarannya benar nggak? Itu dong yang harusnya kita bahas di sini. Bukan dampak elektoral dari pernyataan mereka. Jadi gini, sebagai guru besar, mereka bicara, ya bicara saja. Tanpa harus peduli dampak elektoralnya apa. Nggak ada kepentingan mereka terhadap dampak elektoral. Kepentingan mereka menyuarakan kebenaran dari apa pengetahuan dan ilmu keilmuan yang mereka miliki. Diskusi kita ini temanya tentang pemilu loh. Dan pembahasan itu pasti terkait dengan soal pemilu juga. Karena dari tadi juga disampaikan bahwa bagaimana pembahasan dari guru besar ini bisa tembus ke masyarakat, bisa tembus ke partai politik. Kan tadi di pembahasannya begitu. Kenapa kalau saya bahas soal yang sama kemudian menjadi salah atau nggak boleh? Bukan nggak boleh, tapi maksudku gini. Jangan kemudian mereka ditarik seolah-olah pernyataannya nggak punya arti. Oke, poin kedua. Kenapa? Poin kedua. Karena tidak punya dampak poin elektoral. Kedua, Bang Adian. Tapi apapun itu saat ini menurut media sudah ada 214 perguruan tinggi dengan sikap yang sama. Kalau mau kalian remehkan dengan menyatakan bahwa tidak punya dampak elektoral, itu persoalan lain. Itu analisa, ini sama aja tapi dengan. Bagaimanapun juga apa yang mereka katakan sudah menjadi kebenaran dari 214 perguruan ini sama tinggi dan guru dengan besarnya. Berbagai macam. Saya melihat pernyataan guru besar ini sama dengan saya melihat isu-isu yang lain. Sebagai orang survei itu kami biasa kok. Isu yang lagi Piala Dunia, bicara Mahkamah Konstitusi dan keputusannya. Maaf Bang, kami ini survei sama persis ketika isu itu tingkat sejarah, pengenalannya, sama pengetahuan masyarakat persis bisa sangat ketika bervariasi. orang ramai-ramai menertawakan ibu-ibu yang membagikan susu di Bundaran HI 26 tahun yang lalu. Beda. Sama. Beda. Sama. Anda anak mereka tidak punya dampak. Anda tidak punya lupa akibat. tanggal. Tidak. Pemilu tahun 97 pada bulan Mei, ya. Krismon dimulai pada awalnya bulan Juli. Jadi hasil pemilu tahun 97 tidak ada kaitannya dengan krisis moneter dan yang lain-lain. Karena krisis moneter terjadi setelah itu. Bang. Dan kita kalau bicara pengaruh dari guru besar yang lain, dulu semua kekuasaan zaman itu menertawakan aksi ibu-ibu yang membagikan susu di Bundaran moneter HI. Yang menyebabkan krisis ekonomi pada masyarakat. Sekarang tidak ada krisis ekonomi. Tidak mungkin dampaknya dianggap sama pada masyarakat. Beda-beda sekali. Mungkin sama dianggap dampaknya rupiah pada masyarakat. itu terdepresiasi luar biasa. Rupiah dari 2.300 menjadi 18.000. Beda-beda sekali. 97-98 krisis ekonomi bermuara pada krisis politik. Atau krisis politik bermuara pada krisis ekonomi? Krisis moneter dulu. Tidak terjadi di Thailand. Ya, ini dengar dulu nih ilmiah. Sama-sama, ayo kita debatkan. 2 Juli terjadi krisis di Thailand. Merambat ke, tahu nggak penyebab krisis apa? Mata uang baht. Ya, kenapa? Ya. Lalu merembet ke Indonesia. Ya, merembet ke Indonesia. Tahu nggak kenapa? Enggak, Thailand selesai berapa bulan? Bukan, dengar dulu. Itu ada utang dari jangka seluruh negara panjang. Asia yang terdampak krisis ekonomi itu cuma satu yang terjadi pergantian kekuasaan Indonesia. Dan yang lain itu tidak ada peran. Artinya ada bahwa peran IMF. Enggak dong, ada krisis politik yang terjadi tahun 97 yang kemudian bermuara pada krisis ekonomi. Ada peran IMF yang salah, ketika beda investor tidak berani menanamkan uangnya, jauh. berlomba lari, itu menciptakan jadi kegoncangan. nggak ada kaitannya dengan sekarang. Beda jauh dengan keadaan sekarang lebih jauh. Yang gua kutip adalah apakah kemudian sikap yang sama disampaikan terhadap guru besar ini juga sama seperti yang diketahui orang terhadap ibu-ibu Saya menulis itu. tesis juga tentang itu. Saya kira cukup.